Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putratama. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Cantika Dewi Berliana Aprida, Febrinola, Regita Nailufar, Nadia Andriani, dan Putri Setia Tias. Definisi asma. Kata asma berasal dari bahasa Yunani atau asma, yang artinya terengah-engah. Asma merupakan penyakit kronis yang mengganggu jalan nafas akibat adanya inflamasi dan pembengkakan pada dinding dalam saluran nafas, sehingga menjadi sangat sensitif terhadap masuknya benda asing yang menyebabkan reaksi berlebihan. Akibatnya, saluran napas menyempit dan jumlah udara yang masuk dalam paru-paru berkurang. Hal ini menyebabkan timbulnya nafas, wheezing, batuk-batuk, dan sesak, dan kesulitan bernapas, terutama pada malam hari dan dini hari. Oke, selanjutnya yaitu simptoms. Yang gejala yang pertama yaitu napas berat yang berbunyi ngik-ngik. Yang kedua ada batuk-batuk. Yang ketiga ada napas pendek tersengal-sengal. Yang keempat ada sesak dada. Gejala berat asma di mana keadaan gawat darurat yang mengancam nyawa seperti serangan batuk yang hebat, sesak napas yang berat dan tersengal-sengal, sinusis, sulit tidur. Keadaan duduk adalah posisi yang nyaman dan kesadaran menurun. Oke, selanjutnya yaitu patofisiologi. Terdapat dua jalur, yaitu hiperreaktivitas, yaitu yang pertama jalur imunologis yang terutama didominasi oleh IgE. Ketika alergen masuk ke dalam tubuh, alergen akan dimunculkan oleh APC atau antigen presenting cell. Kemudian alergen akan dikenali oleh sel TH atau T helper, terutama TH2. Sel TH mengaktifasi interleukin atau sitoksin agar sel-sel plasma membentuk IgE dan sel-sel radang lain untuk mengeluarkan mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin atau PG, leukotrien atau LT, platelet activating factor atau PAF, bradikinin, tromboksin atau TX, dan lain-lain. Sel bekerja dengan mempengaruhi organ sasaran yang dapat memproduksi kontraksi otot polos saluran pernapasan sehingga menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding vaskular, edema saluran napas, intervasi sel-sel radang, hipersekresi mukus, keluarnya plasma protein melalui mikrovaskular bronkus dan fibrosis subepitel sehingga menimbulkan hiperaktivitas saluran napas. Yang kedua jalur saraf otonom. Terjadi refleks bronkus karena adanya peregangan pada saraf vagus, sedangkan pelepasan mediator inflamasi oleh sel mast dan makrofag akan membuat epitel jalan napas lebih permeabel dan memudahkan alergen masuk ke dalam submukosa, sehingga mengikat reaksi yang terjadi. Organ yang menderita asma tidak memiliki kemampuan dasar untuk mendapatkan angka normal dari aliran udara ketika melakukan ekspirasi. Ketidakmampuan ini dapat dilihat dari rendahnya volume udara yang dihasilkan saat melakukan pernapasan ekspresi paksa pada detik pertama VEF. Tidak terjadi aerasi di paru dan hilang
Penyesuaian normal dikarenakan penyesuaian normal antara ventilasi dan aliran darah paru. Hal ini dikarenakan banyak saluran udara yang menyempit dapat dialiri dan dikosongi secara tepat. Selanjutnya yaitu etiologi asma. Faktor resiko asma dapat dibagi menjadi 3, yaitu alergen, iritan, dan hal-hal yang lain tidak tergolong dalam alergen maupun iritan. Faktor risiko yang mempengaruhi perkembangan dan ekspresi asma terdiri dari faktor internal host factor dan faktor eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan faktor internal terdiri dari genetik, obesitas, jenis kelamin, usia, aktivitas fisik, dan ekspresi emosi yang kuat atau berlebihan. Selanjutnya, faktor eksternal meliputi okupasional, iritan atau pekerjaan, interfeksi virus di saluran napas, alergen, asap rokok, polusi udara, obat-obatan, dan perubahan suhu terkait perubahan musim atau kondisi geografis lainnya. Oke, selanjutnya yaitu prevalensi asma di Indonesia. Di Indonesia, prevalensi asma mencapai 4,5 dengan estimasi jumlah pasien asma 11,2 jiwa. Prevalensi terendah berada di Provinsi Lampung, sebesar sebanyak 1,6%. Sedangkan prevalensi tertinggi adalah Sulawesi Tengah sebanyak 7,8%. Jumlah pasien asma terendah di Papua sekitar 26.000 jiwa. Terbanyak adalah di Jawa Barat dengan jumlah 2,2 juta jiwa. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017 disebutkan bahwa 1 dari 22 orang di Indonesia menderita asma. Namun hanya 54% yang didiagnosis dengan hanya 30% kasus terkontrol dengan baik. Prevalensi asma di Indonesia mencapai 4,5 atau setara dengan 11,8 juta pasien. Hanya 29% dari populasi penderita dewasa penyakit asma yang dirawat. Sisanya tidak terawat atau terawat sebagian. Prevalensi asma tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah, yaitu 7,8, diikuti Nusa Tenggara Timur 7,3, di Yogyakarta 6,9, dan Sulawesi Selatan 6,7. Sedangkan provinsi dengan prevalensi terendah di Lampung 1,6, Riau 2,0%, dan Bengkulu 2,0. Kemenkes Republik Indonesia 2017. Pada Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan pada tahun 2016 dalam World Health Report menyebutkan 5 penyakit paru utama merupakan 17,4% dari seluruh kematian di dunia, masing-masing terdiri dari infeksi paru 7,2%, PPOK atau penyakit paru obstruksi konsis 4,8%, tuberkulosis 3,0%, kanker paru atau trakea atau bronkolus 2,1%, dan asma 0,3%. Menurut Global Initiative for Asthma atau GINA, tahun 2016 memberikan 300 juta penduduk dunia menderita asma. Prevalensi total asma dunia diperkirakan 6% pada dewasa dan 10% pada anak. Selanjutnya yaitu klasifikasi atau golongan obat. Yang pertama, golongan obat bronchodilator atau reliever. Yang pertama ada agnosis B2, yang kedua ada glukokortikosteroid sistemik, theophylline, antikolinergik, dan simpatomimetik. Yang kedua ada golongan obat antiinflamasi atau controller. Yang pertama yaitu ada glukokortikosteroid inhalasi, leukotrienase
modifiers, agnosis beta 2 kerja lama inhalasi, kromonolin sodium dan nedokromil sodium, dan agonis beta 2 kerja lama oral. Selanjutnya yaitu mekanisme obat dan efek farmakodinamik. Yang pertama yaitu bronchodilator atau pengobatan pada otot polos yang berkontraksi. Yang pertama yaitu beta agonis, antagonis muskarinik atau antikolinergik, dan teofilin. Yang kedua yaitu anti-inflammatory agent, jenis obat untuk peradangan. Yang pertama yaitu kortikosteroid dan omalizumab atau anti-IgE. Selanjutnya yaitu obat bronchodilator atau yang pertama yaitu beta 2 agonis yang bekerja pada reseptor beta agonis atau bronchospasmolysis secara short acting atau SHAP, bekerja pada reseptor beta 2 dan beta 1 atau stimulansi jantung secara long acting atau LABA. Yang kedua, efek farmakodinamik membuat bronkiolus yang tadinya sempit terbuka kembali keadaan normal. Selanjutnya yaitu antagonis muskarinik atau antikolinergik. Yang pertama mencegah kontraksi otot bronkus dengan inhibisi sistem syaraf parasimpatik dikombinasi dengan salbutamol untuk memacu sistem saraf parasimpatik. Efek farmakodinamik menyeimbangkan homeostatis pada tubuh. Antagonis musrinik seperti ipratropium bromida efek dalam penyembuhan asma karena adanya kontraksi otot polos. Selanjutnya yaitu teofilin, mediator atau histamin tidak akan berikatan dengan reseptor yang akan mengakibatkan bronkokonstriksi. Efek farmakodinamiknya mencegah peningkatan hiperaktivitas sehingga dapat bekerja sebagai profilaksis. Selanjutnya yaitu anti-inflammatory agent. Yang pertama yaitu kortikosteroid, pengganti saat tubuh secara alami tidak cukup memproduksi kortikosteroid alami dan mengaktifasi atau menekan banyak gen yang relevan pada asma dan menghalangi kemampuan alami tubuh untuk membengkak sebagai reaksi terhadap stimulus. Efek yang kedua, efek farmakodinamik hormon steroid alami yang dihasilkan oleh korteks sebagai antiinflamasi. Contoh obat: prednison, metilprednisolon, dexamethasone, betamethasone, kortison, dan lain-lain. Obat tersebut digunakan untuk serangan asma mendadak dan berat atau asma jangka panjang yang sulit dikendalikan. Selanjutnya itu omalizumab atau anti-IgE. Antibodi IgE ditutup antigen dan antibodi tidak dapat berkaitan, tidak akan terjadi pengeluaran isi sel, maltosit atau mediator atau histamin, dan mediator tidak teraktivasi terikat dengan IgE kompleks. Yang kedua, pada efek farmakodinamiknya yaitu mencegah
pecahnya dan keluarnya mediator yang berada di sel matosit. Selanjutnya yaitu diagnosis asma. Diagnosis asma adalah berdasarkan gejala yang bersifat episodik. Pemeriksaan fisiknya dijumpai napas menjadi cepat dan dangkal dan terdengar bunyi mengi. Pada pemeriksaan dada atau pada serangan sangat berat biasanya tidak lagi terdengar mengi. Karena pasien sudah lelah untuk bernapas, dan yang cukup penting adalah pemeriksaan fungsi paru yang dapat diperiksa dengan spirometri atau pH expiratory flow meter. Terapi asma ada dua, yaitu terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Berikut adalah terapi farmakologi. Terapi farmakologi yaitu ada salbutamol atau beta-2 agonis. Indikasinya adalah asma dan kondisi lain yang berkaitan dengan obstruksi saluran napas yang reversibel. Efek sampingnya merasa gemetar detak jantung lebih cepat, tidak disertai nyeri dada, sakit kepala, dan kram otot. Kontraindikasinya yaitu penggunaan salbutamol kontraindikasi pada pasien dengan riwayat alergi atau pernah mengalami riwayat hipersensitivitas dengan obat ini. Selanjutnya fenetrol, indikasi obat golongan adrenergik atau berhubungan dengan saraf simpatik. Efek sampingnya gemetar, pusing, sakit kepala, dan batuk tidak henti. Kontraindikasi sama halnya dengan obat keras yang beredar. Obat satu ini juga tidak dianjurkan diminum bersamaan dengan obat jenis lainnya seperti golongan antikolinergik, obat adrenalin, dan golongan stantin atau kafein serta toefilin. Selanjutnya prednisolon atau glukokortikosteroid sistemik, indikasi supresi inflamasi, efek samping gangguan pencernaan dan keringat berlebih, efek toksis. Selain supresi aksis HPA akibat pemberian dosis suprafisiologis, banyak kelainan-kelainan lainnya yang bisa terjadi. Kontraindikasinya yaitu infeksi sistemik atau kecuali kalau diberikan pengobatan mikrobial spesifik. Hindari pemberian vaksin virus hidup pada pemberian dosis imunosupresif atau respons serum antibodi berkurang. Selanjutnya, betametason atau glukokortikosteroid sistemik, indikasi digunakan untuk mengobati kondisi alergi yang parah seperti asma. Efek samping meningkatkan pembentukan glukosa dari protein. Kontraindikasi, jangan digunakan untuk pasien yang memiliki riwayat hipersensitif pada betametason dan obat golongan kortikosteroid lainnya. Selanjutnya teofilin, indikasi obstruksi saluran napas reversibel dan asma akut berat. Efek samping takikardia, palpitasi, mual dan gangguan saluran cerna yang lain, sakit kepala, stimulasi sistem saraf pusat, insomnia, aritmia, dan konvulsi terutama bila diberikan melalui injeksi intravena cepat. Efek toksik, penghambat respon tahap akhir terdapat antigen. Penghentian pengobatan dengan teofilin memperburuk gejala-gejala asma berupa penurunan bermakna dari limfosit CD4 dan CD8 dalam biopsi bronkia. Kontraindikasi yaitu hipersensitif terhadap teofilin dan senyawa golongan stantin, penderita tukak lambung, dan diabetes. Selanjutnya, dexamethasone atau kortikosteroid, indikasi sebagai antiinflamasi atau imunosupresan. Efek samping timbul pada gangguan jangka panjang atau dalam dosis besar. Salah satu efek yang dapat timbul adalah supresi aksis HPA. Kontraindikasinya yaitu dexamethasone tidak diberikan pada pasien dengan kondisi riwayat hipersensitif terhadap obat golongan kortikosteroid. Selanjutnya, metilprednisolon atau kortikosteroid, indikasi kondisi inflamasi dan alergi. Efek sampingnya yaitu pada penggunaan jangka panjang dapat terjadi efek samping supresi adrenal. Penggunaan lebih dari 5 hari harus di tapering off. Kontraindikasinya yaitu alergi terhadap metilprednisolon, infeksi fungal sistemik, administrasi intramuskuler pada ITP atau idiopatik trombocytopenic
purpura. Yang terakhir yaitu omalizumab atau anti-IgE. Indikasi ekserbasi asma berat yang tidak tertangani dengan inhalasi kortikosteroid. Efek sampingnya sakit kepala, reaksi suntikan seperti nyeri, eritema, pruritus dan bengkak, nyeri perut dan demam. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas anak usia bawah 12 tahun. Treatment farmakologi yaitu menghindari faktor pencetus asma, berolahraga, hindari rokok, fisioterapi pernapasan, pola hidup yang seperti minum air putih hangat, pengolah obat-obatan tradisional seperti madu, bawang putih, jahe, dan kunyit. Dan terakhir, mengedukasi pasien dan memberikan penyuluhan. Penata laksanaan. Prinsip penata laksanaan asma dibagi menjadi dua, yaitu penata laksanaan asma jangka panjang dan penata laksanaan asma akut atau saat serangan. Tata laksana asma jangka panjang, prinsip utama tata laksana jangka panjang adalah edukasi, obat asma atau pengontrolan dan pelega, dan menjaga kebugaran atau senam asma. Obat pelega diberikan pada saat serangan. Obat pengontrol ditunjukkan untuk pencegahan serangan dan diberikan dalam jangka panjang dan terus-menerus. Tata laksana asma akut pada anak dan dewasa. Tujuan tata laksana serangan asma akut yaitu mengatasi gejala serangan asma, mengembalikan fungsi paru keadaan sebelum serangan, yaitu mencegah terjadinya kekambuhan dan mencegah kematian karena serangan asma. Untuk mencapai dan mempertahankan keadaan asma yang terkontrol terdapat dua faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu mendikasi dan mengobati berdasarkan derajat. Algoritma tata laksana asma mandiri di rumah. Klinis, gejala atau batuk, sesak, mengi, dan dada terasa berat yang bertambah. Pengukuran arus puncak ekspirasi atau AP kurang dari 80% nilai prediksi. Tata laksana awal, inhalasi agonis beta 2 kerja singkat atau salbutamol inhaler setiap 20 menit selama 1 jam. Respon baik, gejala atau batuk, sesak, mengi, dan dada terasa berat berkurang. Perbaikan dengan inhalasi agonis beta 2 kerja singkat dan bertahan selama 4 jam. Nilai AP lebih dari 80% nilai prediksi. Lanjutkan inhalasi agonis beta 2 kerja singkat setiap 3-4 jam selama 1-2 hari. Pemberian inhalasi steroid dosis tinggi atau bila sedang menggunakan inhalasi steroid selama 2 minggu kemudian ke dosis sebelumnya. Hubungi dokter untuk instruksi selanjutnya. Respon buruk. Gejala menetap atau bertambah buruk. Nilai AP kurang dari 60% nilai prediksi, yaitu tambahkan kortikosteroid oral, inhalasi agonis beta 2 kerja singkat diulang. Lalu segera ke fasilitas kesehatan. Algoritma tata laksana asma di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nilai derajat serangan. Tata laksana awal, nebulisasi beta 2 agonis kerja singkat 3 kali interval 20 menit. Serangan ringan. Nebulisasi 1 kali, respon baik, gejala hilang. Observasi 1-2 jam. Jika efek bertahan, boleh pulang. Jika gejala timbul lagi, perlakukan sebagai serangan sedang. Boleh pulang. Bekali obat beta agonis atau sirup dan oral. Jika sudah ada obat pengontrol, teruskan. Jika infeksi virus sebagai pencetus, dapat diberi steroid oral dalam 24 jam sampai 24 jam. Kontrol ke poliklinik untuk evaluasi. Serangan sedang, nebulisasi 2-3 kali, respon parsial. Berikan oksigen, nilai kembali derajat serangan jika sesuai dengan serangan sedang. Observasi di ruangan rawat sehari, pasang infus. Ruangan rawat sehari atau kontrol fasilitas kesehatan. Oksigen teruskan. Berikan steroid oral, nebulisasi tiap 2 jam bila dalam 8-12 jam perbaikan klinis stabil, pasien boleh pulang. Jika dalam 12 jam klinis sebelum membaik, alih rawat ke ruang rawat inap. Serangan berat. Nebulisasi 3 kali, respon buruk. Sejak awal berikan oksigen saat atau di luar nebulisasi. Pasang infus. Nilai ulang klinisnya jika sesuai dengan serangan berat, rawat inap rototoraks, ruang rawat inap. Oksigen teruskan. Atasi dehidrasi atau asidosis jika ada. Steroid intravena tiap 6-8 jam, nebulisasi tiap 1-2 jam.
aminofilin awal lanjutkan rumatan jika membaik dalam 4-6 kali nebulisasi. Interval jadi 4-6 jam. Jika dalam 24 jam perbaikan klinis stabil, boleh pulang. Jika dengan steroid dan aminofilin parenteral tidak membaik, bahkan timbul ancaman henti napas alih ke ICU. Kasus asma beserta solusi dengan metode swab dan data klinis. Kasus USC menemui dokter umum. Ketika mengalami napas yang pendek selama beberapa minggu, USC mendapatkan pengobatan Juvir-Lucas 20 mg 2 kali sehari ditambah pemberian amoxicillin 3 kali sehari selama seminggu. Dokter curiga pasien mempunyai infeksi ringan, kemudian melanjutkan dengan masalah pengobatan. 2 bulan kemudian, dia masuk rumah sakit karena gejalanya mirip dengan flu, sakit perut, dan penurunan nafsu makan. Nyonya SC dideteksi mempunyai penyakit kuning. Pemeriksaan fungsi hati. Bilirubin 44 mikromol per L atau normal range 17 mikromol per L. Alanin transaminase atau ALT 200 IU per L atau normal range 0-35 unit per L. Aspartate transaminase atau AST 150 IU per L atau normal range 0-30 unit per L. Assessment. Pasien mengidap asma dan penyakit kuning yang diakibatkan oleh ADR. Kasus asma beserta solusi dengan metode swab dan data klinis. Pembahasan metode swab. Subjektif. Nyonya SC 32 tahun mempunyai keluhan napas pendek selama berminggu-minggu, mirip flu, sakit perut, dan penurunan nafsu makan. Riwayat penyakit mengidap asma selama 5 tahun. Objektif. Bilirubin 44 mol per L atau normal range kurang dari 17 mikromol per L. Alanin transaminase atau ALT 200 IU per L atau normal range 0-30 unit per L. Aspartate transaminase atau AST 150 IU per L atau normal range 0-30 unit per L. Assessment. Pasien mengidap asma dan penyakit kuningnya yang diakibatkan oleh ADR. Planning. Salbutamol digunakan sebagai obat untuk membuka saluran napas di PA. Terapi farmakologi. Salbutamol digunakan sebagai obat untuk membuka saluran napas di paru-paru. Pasien dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan fungsi hati untuk mengetahui kerja hati. Terapi non-farmakologi. Melakukan perubahan pada pola hidup, minum air putih, hindari udara dingin, mengenali dan menghindari pemicu asma. 7. Algoritma terapi. Salbutamol digunakan sebagai obat untuk membuka saluran napas di paru-paru. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.